Halo, ketemu lagi dengan gua John Arif dan ya hari ini gue bakal ngebahas tentang gergaji Jepang. Ya, gergaji Jepang itu kalau di Jepang, tukang kayu Jepang itu nyebutnya nokogiri. Nah, jadi kita kalau nyebut gergaji Jepang itu sebetulnya nokogiri. Tapi kebanyakan orang Indonesia bilangnya ryoba. Karena banyak di pasaran yang pakai merek ryoba. Oke, di depan gue ini ada 4 gergaji ya, dari yang paling besar, sedang agak kecil, dan ini adalah paling spesial, ini paling kecil. Nah, hari ini gue bakal ngejelasin apa itu gergaji Jepang. Cuman gue nggak bakal bisa ngebahas ini 4 dalam satu video karena ini bakal terlalu panjang banget. Jadi gue bakal ngebahas satu gergaji dulu yang paling besar. Nah, yang lain gue bahas di kesempatan berikutnya karena bahas gergaji Jepang itu panjang dan lebar. Untuk satu aja panjang dan lebar, apalagi 4. Oke, gue langsung aja. Jadi yang 2 ini gue bakal pinggirin dulu. Kita akan bahas satu gergaji dulu yang ada di depan gue ini. Ini adalah gergaji yang paling besar. Kebetulan kalau gergaji Jepang yang sebesar ini sebetulnya lebih simpel penjelasannya daripada yang kecil. Oke, nanti gue bakal bahas panjang dan lebar sampai dengan jenisnya, bahannya, ukurannya, penggunaannya bagaimana. Lu tonton aja terus. Nah, yang umum di negara kita adalah menggunakan gergaji jenis Eropa. Gergaji jenis Eropa itu sangat berbeda jauh dengan gergaji Jepang. Kenapa Indonesia menggunakan Eropa? Mungkin karena dulu kita dijajah sama Belanda 3,5 abad. Padahal kita juga pernah dijajah Jepang 3,5 tahun ya. Tapi kenapa Jepang nggak bawa gergaji? Mungkin karena sebentar dia nggak sempat bawa gergaji, makanya orang Belanda yang 3,5 abad, dia sempat bikin lemari dan furniture. Makanya kita mengenalnya gergaji berjenis Eropa. Nah, bedanya apa? Gergaji Eropa, ini adalah gergaji Eropa dan ini adalah gergaji Jepang. Bedanya kalau gergaji Eropa, penggunaannya kita dorong dan kita tekan supaya bisa menghasilkan potongan yang cepat dan bersih. Sedangkan gergaji Jepang itu sebaliknya, dan saya yakin kalian sudah tahu penggunaan gergaji Jepang itu alur memotongnya bukan didorong melainkan ditarik. Karena apa? Nanti gue bakal cerita kenapa dia ditarik dan kenapa kalau kita menggunakan gergaji Jepang itu nggak perlu tenaga berlebihan, beda dengan kita menggunakan gergaji versi Eropa. Oke, yang Eropa gue pinggirin dulu. Kita akan bahas. Ini adalah gergaji Gyokucho Shiunsaku. Yang gue pegang ini adalah ukuran 300 mili atau 30 cm. Ngukurnya hanya dari ujung bilahnya sampai dengan ujung bilah paling bawah. Ini panjangnya 30 cm atau 300 mili. Nah, Gyokucho susah banget sih. Gyokucho Shiunsaku ini dia ada berbagai macam ukuran, jadi ada size-nya. Dia ada di sini tertera dia ada 5 size ya. Size yang gue pakai ini 300. Dia kodenya adalah S616. Ada lagi yang 270 mili, S615, 240, S611, 240, S610 dan 210 yaitu S605. Nah, dan dia juga punya ketebalan ya. Jadi dia punya ketebalan yang gue pegang ini ketebalannya 0,7 mm. Jadi ini termasuk tebal. Ya nanti gue bakal bahas gergaji yang lain dan ketebalannya. Jepang itu dia kalau bikin berbagai macam ukuran, berbagai macam ketebalan dan berbagai macam bentuk karakter sesuai dengan penggunaannya. Kalau gergaji kita
itu hanya satu jenis modelnya. Paling beda ukuran aja dari kecil sampai dengan besar. Tapi penggunaannya sama sebetulnya. Di Jepang dia lebih spesifik. Apa yang Anda gunakan untuk membuat A, Anda harus menggunakan gergaji yang beda-beda untuk tiap jenis pekerjaannya. Nah, di gergaji Jepang ini di sini ditulis spesifikasinya dia mempunyai special surface treatment, yaitu dia anti karat. Jadi dia di treatment yang berbeda dengan gergaji-gergaji pada umumnya. Kita buka aja biar enak. Nah, kalian lihat dia mengkilat. Dia sebetulnya dia sudah anti karat ya. Karena dia sudah dilapisi dengan nikel. Jadi dia memiliki special treatment sebelum dijual atau sebelum diserahkan ke tangan konsumen, dia sudah dilapisi dengan nikel. Nah, pelapisannya dia menggunakan electroless nickel plating namanya. Jadi dia sudah anti karat. Nah, yang spesial lagi adalah pada bagian geriginya atau giginya ini dia sudah menggunakan sudah di treatment lagi. Dia menggunakan hardening. Nah, di sini ditulis hardeningnya dia menggunakan impulse hardening. Gue nggak ngerti apa itu impulse hardening. Yang jelas dia sudah melalui proses pengerasan untuk mata gergajinya. Jadi dia akan lebih awet untuk dipergunakan dengan periodik yang sangat lama. Dia masih akan selalu tajam. Asalkan dia mendapatkan treatment yang khusus juga. Jadi kalau kita menggunakan gergaji seperti ini, selesai menggunakan bukannya kita geletakin begitu aja, tapi kita akan merawat dia lebih dari gergaji yang lain karena ini memang harganya lumayan mahal. Nah, di sini ada dua jenis ya. Jadi di sini ada yang halus ini dia rip cut, yang kasar ini cross cut. Nah, kenapa gergaji Jepang itu cara memotongnya adalah ditarik. Nah, Anda lihat ya secara detail gergaji Jepang matanya itu dia menghadap ke belakang. Kalau Anda lihat cangkul ya, pada saat dipukul terus ditarik, apa yang terjadi pada cangkul? Karena cangkul itu bentuknya ke dalam, maka pada saat ditarik dia akan semakin masuk ke tanah. Nah, sama dengan gergaji Jepang, karena dia arahnya itu menghadap ke belakang seperti gigi ikan ya. Jadi pada saat kita tarik tanpa kita tekan ke bawah pun dia akan masuk ke dalam sela-sela kayu atau serat kayu. Jadi semakin ditarik dia akan semakin masuk ke dalam. Makanya itu kalau menggunakan gergaji Jepang, kita tidak perlu menekan ke bawah, cukup kita tarik saja, itu dia sudah masuk sendiri ke grainnya. Nanti kita bakal coba cross cut dan rip cut menggunakan kayu yang ada di workshop gua. Untuk bahannya sendiri dia udah lumayan bagus. Kalau dari handle-nya dia udah bagus banget. Jadi handle-nya ini dia dilapisi seperti rotan dan dia bukan plastik ya. Bahannya dia kayu dan ini dilapisi dengan rotan agar gripnya terasa lebih enak dan lebih apa ya istilahnya itu, Anda bisa menggunakan di sini, Anda juga bisa menggunakan di sini. Jadi dia panjang. Kita mau gergaji di arah manapun tergantung bahan yang kita potong juga kayaknya ya. Oke, kita bakal tes menggunakan gergaji ini apakah lebih berat ataukah lebih ringan dibanding gergaji yang versi Eropa. Oke, kita langsung aja. Oke, di sini gue bakal motong secara melintang. Ini adalah kayu jati Belanda. Gue pakai mata yang untuk mata cross cut, yaitu mata yang kasar ya, bukan mata yang halus. Nah, untuk gergaji Jepang, Anda tidak perlu menekan. Kalau ini Anda tekan, ini malah tidak akan bisa bergerak. Jadi kita akan letakkan seperti ini dan nggak perlu kita tekan ke bawah. Jadi kita dorong. Kalau posisi pegangan, Anda bisa mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, itu terserah. Senyamannya aja. Jadi kalau saya seperti ini, coba.
lihat hasil potongnya halus dan hampir beda dengan karakter gergaji Eropa ya. Kalau gergaji Eropa motong segini, aku udah agak istilahnya itu ngos-ngosan ya. Tapi kalau di gergaji Jepang memang kita nggak seberapa menggunakan tenaga, kita tinggal tarik aja. Hasilnya pun kita bisa lihat dia lebih halus. Dia nggak bergerigi ataupun beralur ya. Dia benar-benar halus. Serius halus banget. Oke, kita akan langsung tes untuk rib cut-nya. Gua siapin dulu. Oke, sekarang gua akan ngebelah ini, tapi nggak sampai habis karena nanti kena meja. Gua akan ngebelah aja, kira-kira 1 jengkal ya. Gue menggunakan yang halus. Ini adalah yang rib cut. Nah, bisa kalian lihat untuk arah dari gergaji Jepang itu matanya menghadap ke belakang. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tarik saja. Oke, langsung aja. Oke, gue bakal motong ini. Gue bakal ngeliat hasil belahan pakai rib cut. Ini adalah mata cross cut. Nah, ini adalah mata rib cut yang tadi gue potong ya. Hasilnya lumayan, walaupun gak halus banget. Karena memang tadi pada saat gue motong, meja nggak stabil, makanya gue kasih tambahan klem dia supaya stabil. Oke, jadi tadi udah gue coba buat cross cut dan buat rib cut, hasilnya lumayan ya. Kalau cross cut bagus banget, dia halus. Kalau rib cut memang karena memang meja gue sempat goyang-goyang, jadi hasilnya pun nggak seberapa lurus. Mungkin nanti gue coba lagi deh. Oke, yang jelas bedanya antara gua gergaji menggunakan gergaji konvensional yang Eropa dengan menggunakan gergaji Jepang, perbedaan dari tenaga jauh banget. Jadi kalau ini tinggal ditarik doang, sedangkan kalau Eropa itu dorong plus tekan. Jadi bedanya di situ, dorong plus tekan. Kalau lu tanya kenapa nih bahasanya pakai bahasa Jepang tulisannya, nah karena memang ini gergaji langsung dari sana. Nah, pertanyaan adalah, Bang, beli di mana? Emang di Indonesia ada? Ada. Jangan khawatir, ada importirnya mendatangkan ini. Nanti tokonya gue sertain di kolom deskripsi. Ya, jadi bilahnya ini panjang 300 mili itu harganya 560. Ini satu set dengan gagangnya. Nah, suatu saat kan pasti tumpul, Bang. Mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi itu tumpul. Terus gimana? Dibuang? Enggak. Jadi Anda bisa membeli refillnya, jadi Anda bisa membeli bilahnya saja. Bilahnya saja untuk ukuran yang 300 mili ini harganya kisaran di 300-an. 320 atau 330, saya lupa. Nanti link pembeliannya juga gue bakal sertain di bawah. Nah, yang terakhir adalah perawatan. Biasanya kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang kalau alat kerja gini udah selesai pakai, taruh tinggal. Nah, karena ini harganya cukup mahal, maka kita butuh treatment khusus untuk menyimpannya. Jadi, walaupun dia sudah dilapisi dengan nikel, dia anti karat, tapi untuk bagian mata ini, dia akan sering terkena gesekan yang akhirnya nickel platingnya itu akan menipis dan habis. Dan pasti akan terjadi karat secara periodik tertentu. Nah, kalau gue sendiri pribadi, kalau gue nyimpannya, gue bakal semprotin mungkin dry loop ya. Kalau di pasaran ada yang namanya dry loop. Anda bisa cari, semprot aja dry loop. Dia melapisi, habis itu kering dan dia tidak akan terkena kelembapan yang bikin dia berkarat. Kalau itu kalau mungkin kalian bisa juga melapisi dengan minyak, habis itu Anda gantung atau Anda jauhkan dari
kelembapan, apalagi tangan anak-anak ya. Itu aja. Nah, worth it nggak sih Bang dengan harga segitu untuk kerja? Iya. Kalau Anda seorang woodworker dan Anda seorang detailing ya, detailing itu woodworker yang istilahnya yang lebih detail lagi pengerjaannya, Anda perlu menggunakan gergaji Jepang karena ini lebih enak digunakan dan hasilnya pun lebih rapi. Oke. Secara garis besar sih itu aja yang perlu gue jelasin ya, karena gue mau bully nggak ada yang dibully. Ini sesuatu yang bisa dibilang gergaji yang masterpiece. Apa yang harus dibully dari masterpiece? Oke, itu aja penjelasan dari gue. Secara gue juga masih awam juga. Lo ngeliat cara gue ngergaji juga agak-agak ribet ya. Oke, sampai di sini. Kita ketemu lagi di pembahasan gergaji Jepang yang lain atau alat-alat yang lain. Gue Jon Arif, di belakang kamera Daulum. See ya.